Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa biha bin ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Penguji Ujian Kinerja PPK Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Fakhruddin sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 18 Sijunjung dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Nah, domisil saya yaitu berada di Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung. Hal ini kami akan menyajikan sebuah video praktek pembelajaran uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam PIT 1 2025 dengan NIM 246010221. Nah, demikian perkenalan kami. Marilah sama-sama kita saksikan video pembelajaran ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca doa. Kepada ketua kelas kami mohon untuk memimpin baca doa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Setelah kita membaca doa, mari sama-sama kita membaca ayat pilihan, ayat pendek. Ayat yang kita baca adalah surat Al-Buka dan Alam Nasroh. Bersama-sama kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenasionalismenya diri kita untuk hubbul waton, cinta kepada negara. Karena hubbul waton adalah sebagian daripada iman. Untuk itu kami sama-sama kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Dan sebelum pembelajaran kita mulai tentang materi kita, mari sama-sama kita cek kebersihan, kerapian seragam sekolah kita. Semuanya cek. Mungkin ada sampah atau lain-lainnya yang mengotori ruang kita, silakan diambil dan dibersihkan. Dan lengkap bersih? Saya yakin. Selanjutnya, mari sama-sama kita untuk memfokuskan diri. Siap tidak kita belajar? Siap tidak untuk belajar? Baik sekali. Nah, setelah kita menyatakan siap,
maka jangan sampai kita ngantuk atau lain-lainnya sehingga pikiran kita tidak fokus. Belajar merupakan suatu keindahan bagi diri kita. Dengan belajar, dengan penuh kesemangatan, yakinlah kita semuanya akan mencapai hasil. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Sebagaimana yang dijelaskan, man jadda wajada. Nomor 2, ilmu itu akan bisa berhasil, bisa bermanfaat dan barokah apabila kita semuanya takzimul asatid, menghormati, menghargai guru kita. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan berkah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum materi yang kita pelajari tentang mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari, kita mengulas pelajaran minggu kemarin. Kira-kira pelajaran kemarin sudah paham apa belum? Sudah. Nah, kalau sudah paham, sebelum kita lanjutkan, kami mohon untuk posisi duduknya duduk secara berkelompok. Silakan. Kalau saya ngomong rukun iman, kamu jawabnya 6. Kalau saya ngomong rukun Islam, kalian menjawab 5. Kalau saya ngomong malaikat, jawabannya 10. Kalau saya ngomong Nabi, 25. Contoh ya, saya ngomong misalkan Nabi 25. Iman 6. Rukun Islam 5. Malaikat 10. Nah, nanti kita coba semuanya harus siap-siap. Soal yang akan diberikan secara kelompok LKPD-nya, ya. Bukunya dibuka. Silakan dibuka yang paling akhir bukunya, yang buku catanya semuanya. Nah, silakan untuk dijawab secara kelompok, semuanya berdiskusi. Setelah itu baru kita presentasikan ya semuanya. Data yang siap? Belum. Udah siap sini. Ambil yang lainnya dulu ya.
Sudah siap? Belum. Yang ini? Sudah. Sudah semuanya. Baik semuanya nih ya, kita siap ya. Baik, kita mohon kepada semua kelompok ya untuk mempresentasikan hasil. Kemudian yang kedua, jadi ada dua tadi ya, dua macam. Terus kemudian Anda tadi ada perintah membuat poster bergambar tentang hikmah tadi. Dan nanti dipangkangkan seperti ini ya. Karena sudah nampak hasilnya bagus apa enggaknya kan kita kan belum tahu. Nah, baik semuanya sudah paham ya. Baik, kita panggil untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok malaikat Jibril. Kami persilahkan di sini tempatnya. Nah, semuanya berdiri. Nah, semuanya yang di sini jika ada yang nggak paham boleh bertanya ya, bertanya. Silakan. Untuk kelompok malaikat Jibril, silakan. Sebutkan namanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jibril beranggota 5 orang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan pengertian iman kepada malaikat menurut kalian. Jawaban kami, iman kepada malaikat adalah membenarkan adanya malaikat sebagai makhluk gaib yang Allah ciptakan dari nur ilahi cahaya Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengapa kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada malaikat Allah? Karena iman kepada malaikat dapat menjadikan selalu mawas dan introspeksi diri dalam hidup. 3. Sebutkan 3 sifat malaikat menurut ajaran Islam. Selalu taat kepada Allah, diciptakan dari cahaya, tidak pernah membangkang. 4. Apa hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan? Ia akan berusaha bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berperilaku baik dalam kehidupan sosial. 5. Apakah hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada malaikat? Menumbuhkan rasa takut berbuat dosa karena merasa selalu diawasi, serta mendorong untuk rajin berdoa
Ini hasilnya apa? Ini hasil dari kelompok kami. Poster. Posternya hasil. Ya silakan dilihat. Ini merupakan poster bergambar tentang hikmah kepada malaikat. Tepuk tangan. Ya. Hasilnya begitu cantik semuanya. Silakan dibaca apa hikmah di situ. Hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan semangat untuk berbuat baik karena merasa diawasi. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Yang keempat, membentuk pribadi yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Yang kelima, menjadikan hati lebih tenang dan ikhlas dalam menerima takdir. Sekian presentasi dari kelompok Jibril. Jika ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik semuanya. Ya, silakan untuk kelompok BKIL. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari kelompok Mikail akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan pengertian iman kepada malaikat menurut kalian. Pengertian iman kepada malaikat adalah mempercayai sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang tunduk patuh kepadanya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. 2. Mengapa kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada malaikat Allah? Jawabannya, karena iman kepada malaikat dapat menjadikan selalu mawas dan introspeksi diri dalam kehidupan. 3. Sebutkan 3 sifat malaikat menurut ajaran Islam. Jawabannya, 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak pernah membangkang. 3. Diciptakan dari cahaya. 4. Apa hubungannya iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan? Orang yang beriman kepada malaikat akan selalu menjaga perilaku jujur dan bertanggung jawab karena sadar bahwa amal perbuatannya selalu dicatat. 5. Apa hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada malaikat? Jawabannya, menumbuhkan rasa takut berbuat dosa karena merasa selalu diawasi serta mendorong untuk rajin berbuat baik. Ya, silakan yang setia. Poster gambarnya ditampilkan. Nah, ini yang di atas gini ya, supaya nampak semuanya. Nah, ini poster gambarnya seperti ini ya. Baik, silakan dibaca. Hikmah beriman kepada malaikat Allah. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah. 2. Menumbuhkan semangat untuk berbuat baik karena merasa diawasi. 3. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa. 4. Membentuk pribadi yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. 5. Menjadikan hati lebih tenang dan ikhlas dalam menerima takdir. Nah, silakan ditutup. Gimana tadi? Sekian hasil diskusi dari kelompok Mikail. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu lagi ya. Silakan. Pak Muhammad Islamil, silakan.
sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang taat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan tidak pernah berduka. 2. Mengapa kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada malaikat Allah? Karena beriman kepada malaikat dapat menjadikan selalu wawas dari introspeksi diri dalam kehidupan. 3. Sebutkan 3 sifat malaikat menurut ajaran Islam. 3. Diciptakan dari cahaya. 2. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Senantiasa berpikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Apa hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari? Sebagai pembelajaran diri untuk bersikap rendah hati dan dapat membangun taatan beribadah dan menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. 5. Apa hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada malaikat? 5. Menumbuhkan rasa takut berbuat dosa karena selalu merasa diawasi serta mendorong rajin berbuat baik. Sekian dari Kostumnya. Nah, lihat ini kostumnya ini. Dan tepuk tangan semua. Hikmah mempelajari iman kepada malaikat. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah. 2. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa. 3. Menumbuhkan semangat untuk berbuat baik karena merasa diawasi. 4. Membentuk pribadi yang bertanggung jawab segala perbuatannya. 5. Menjadikan hati lebih tenang dan ikhlas dalam menerima takdir. sekian dari hasil presentasi dari kelompok Israfil. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu semuanya. Alhamdulillah yang tugas secara kelompok telah kita selesaikan bersama, dan alhamdulillah kita lihat hasilnya pun baik. Dari situ insya Allah kalian sudah paham. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang dengarkan ringkasan daripada materi yang telah kita pelajari bersama. Ingat, malaikat adalah merupakan makhluk Allah yang gaib, tidak berjenis kelamin, tidak doyan makan dan tidak doyan minum, tidak mempunyai hawa nafsu, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan, beliau tidak pernah durhaka sama sekali. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari iman kepada malaikat untuk kehidupan kita sehari-hari, mari kita sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal baik terus, jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat. Mengapa? Karena Allah akan mengutus para malaikat-malaikatnya mengontrol, memperhatikan kita. Sedikit perbuatan jelek pun tidak akan terlepas dari catatan para malaikat. Siapa yang melakukan keburukan akan mendapatkan adab siksaannya. Siapa yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya, kemudian sifat daripada malaikat sudah kita pelajari. Tugas-tugas malaikat mulai daripada malaikat Jibril, terus malaikat Mikail, malaikat Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Jibril bertugas sebagai malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Nah, baik itu semuanya. Kemudian pertanyaan yang sebagai penutup untuk menguatkan pemahaman kita bersama, ya. Apa
di balik hikmah kita beriman kepada malaikat? Siapa yang menjawab silakan angkat tangan. Hikmahnya. Ayo semuanya. Silakan angkat tangan. Hikmahnya. Apa hikmah? Silakan. Siapa namanya? Fadila, silakan menjawab Fadila. Hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada malaikat adalah menumbuhkan rasa takut berbuat dosa karena merasa selalu diawasi serta mendorong untuk rajin berbuat baik. Baik, tepuk tangan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari iman kepada malaikat, apa yang harus kita lakukan pada dalam kehidupan kita ini? Silakan. Ini secara pengetahuan. Setelah kita iman kepada malaikat, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, sebutkan namanya. Oli, silakan Oli. Orang yang beriman kepada malaikat akan selalu menjaga perilaku, jujur, dan bertanggung jawab karena sadar bahwa amal perbuatannya selalu benar. Bagus sekali, tepuk tangan. Baik, alhamdulillah demikian pelajaran kita tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat, berkah untuk kehidupan kita semuanya. Lebih hati-hati dan lebih meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang ada jengkelnya, tentu yang namanya manusia banyak salah. Kami mohon maaf kepada Allah dan mohon maaf kepada kita sekalian. Kita akhiri dalam pertemuan ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.